Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih banyak kawan-kawan kita yang mengeluhkan, kenapa sih kok pendapatan jam waktu tonton di channelnya itu, kalau kita melihat di bagian analitik, pendapatan jam waktu tontonnya sudah mau mencapai 3.000 atau bahkan lebih ya. Tetapi kalau kita melihat di bagian monetisasi, itu bedanya jauh banget. Di monetisasi masih di bawah 2.000. Nah, itu tandanya kan bedanya hampir 1.000 lebih ya. Kalau bedanya cuma 50 atau 100 itu tidak jadi masalah ya. Dan bahkan banyak juga kawan-kawan kita yang mengeluhkan nih pendapatan jam waktu tontonnya di setiap hari berkurang. Kenapa sih itu penyebabnya? Penyebab utama apabila channel kita kehilangan jam tayang di setiap hari, coba cek usia channel kita itu sudah mencapai 1 tahun atau belum. Kalau sudah 1 tahun lebih, sudah pasti pendapatan jam tayang kita itu akan selalu menghilang. Tetapi kalau pendapatan jam waktu tonton beda jauh di antara analitik dan juga di antara monetisasi, nah kita pun harus segera atasi. Tapi sebelum kita atasi, kita coba cek di bagian YouTube Studio terlebih dahulu. Kita masuk ke YouTube Studio di sini ya, pelan-pelan biar sahabat semua paham. Sediakan kopi ya. Ini dulu ya, santai. Nah, apabila sudah masuk ke bagian monetisasi, kita masuk ke analitik. Nah, di analitik di sini kan ada penayangan dan juga waktu tonton. Kita pilih yang waktu tonton. Nah, kita pijit yang waktu tonton. Nah, waktu tonton ini dalam hitungan 28 hari terakhir ya, pendapatan kita dalam 1 bulan, pendapatan jam tayangnya kan di sini sudah dijelaskan ya. Jadi kita melihatnya di bagian 365 hari terakhir. Nah, di sini pendapatan jam tayang kita dalam 1 tahun. Kalau channel kita dalam 365 hari belum juga tercapai monetisasinya atau belum juga tercapai syarat monetisasinya, ini akan terus berkurang di setiap harinya ya. Ingat, pendapatan jam tayang ini akan terus berkurang. Tapi sahabat semua, kalau kita melihat nih, ternyata di sini sudah mau mencapai 3.000 atau mau mencapai 4.000. Tetapi kalau kita melihat di monetisasi masih di bawah 2.000, bedanya jauh. Jadi kita pun harus segera mengatasi. Sebelum kita mengatasi, pastinya kita harus screenshot terlebih dahulu ya di bagian ini ya. Yang 365 hari ini kita screenshot. Dan biasanya ini prosesnya memang tidak langsung ya. Akan bertahap masuknya, itu tidak langsung semua. Akan pelan-pelan masuk ke bagian monetisasi. Apabila sudah di screenshot, nah, sahabat semua masuk ke bagian monetisasi di sini juga ya. Di situ kita screenshot juga pendapatan jam waktu tonton di bagian monetisasi ini ya, di bagian monetisasi. Apabila sudah di screenshot di situ, baru kita masuk ke foto profil. Nah, di foto profil usahakan sahabat semua di sini kita masuk ke bagian kirim masukan. Nah, kirim masukan ya, jelaskan sedetil mungkin dan usahakan isikan juga nama channel kita ya. Misalkan nggak ngisi nama channel juga, kita bisa mengisikan email YouTube kita ya. Di sini jelaskan ya. Misalkan sahabat semua mohon bantuannya. Saya atas nama channel ini. Nah, saya mau minta bantuannya untuk mengatasi kenapa pendapatan jam waktu tonton saya di bagian analitik beda jauh dengan di bagian monetisasi. Saya cek di bagian analitik sudah mencapai sekian. Nah, kita tuliskan ya tadi ya, kita harus mengingat ya pendapatan jam waktu tonton di bagian analitik itu yang 360 hari kita isikan di sini. Tapi di saat saya masuk ke bagian monetisasi, kenapa kok masih di bawah 2.000? Isikan juga, sesuaikan dengan pendapatan jam waktu tonton di bagian tadi monetisasi ya. Dan kita ingat, harus sopan. Mohon untuk segera dicek dan bisa mengembalikan jam tayang saya ke monetisasi ya. Yang di analitik segera masuk ke monetisasi ya. Pokoknya kata-kata itu sebisa mungkin ya kita buat ya, karena kalau saya mengisikan mungkin butuh durasi panjang. Yang jelas kita harus sopan ya. Halo tim YouTube, saya atas nama ini dan saya meminta bantuan
untuk masalah pendapatan jam waktu tonton di analitik sama di monetisasi itu beda jauh. Di analitik pendapatannya sekian dan di monetisasi pendapatannya sekian. Mohon segera ditinjau untuk bisa kembali normal pendapatan jam tayang di monetisasi. Nah, kalau sudah mengisikan, usahakan kita mengisikan juga ya. Terima kasih, dan sahabat semua sebutkan juga nama channel sahabat semua. Nah, dan itu biasanya akan butuh proses ya. Kalau sudah mengisikan seperti ini, ingat di sini kita pilih yang centang ya. Di sini kita centang. Nah, screenshot kita centang juga ya, screenshot ya. Nah, kalau sahabat semua, screenshot kita isikan. Karena ini kan sudah bukan ini ya, saya ya nggak minta bantuan. Kalau untuk sahabat semua biasanya di sini kita mencentang, di situ ada tulisan masukkan screenshotan tadi ya. Yang dua kita masukkan, yang analitik dan juga di monetisasi. Kalau sudah mengisikan semua di sini ya, sahabat semua, nanti kita tinggal kirim. Nah, usahakan selagi kita meminta bantuan, mau tidak mau kita harus rutin upload video setiap hari. Kenapa? Supaya peninjauannya itu cepat. Peninjauan pendapatan jam tayang kita itu lambat laun akan kembali ke monetisasi. Walaupun itu tidak akan semuanya ya masuk. Karena kenapa? Karena yang pendapatan yang di analitik itu memang masih dalam proses pemilteran. Apakah real atau tidak? Kalau yang sudah masuk ke monetisasi itu memang real. Terkadang di monetisasi pun akan bisa jadi menghilang kalau channel kita sudah melebihi 1 tahun ya. Jadi disinilah penyebab pendapatan jam waktu tonton di channel kita itu beda jauh dengan di bagian monetisasi. Bahkan kalau pendapatan jam tayang kita itu berkurang, itu jangan kaget ya sahabat-sahabat semua. Intinya kita tetap rutin aja upload video setiap hari. Jangan sampai kita tidak upload. Justru kalau kita tidak upload sangat-sangat sulit, apalagi untuk saat ini. Mungkin sahabat semua kan banyak ya cara untuk kita memunculkan mempermudah kita bisa mendapatkan jam tayang. Kita mengisikan fitur seperti playlist, podcast, ataupun kita bisa langsung live streaming. Kalau kita punya waktu atau memang kita pede nih, kita bisa live streaming aja, tidak jadi masalah ya buat Abah ya. Yang justru channel sahabat semua itu posisinya terdeteksi aktif oleh YouTube. Jangan sampai kita di saat pendapatan jam tayang kita itu beda jauh, justru kita tidak upload video ya. Kalau memang sudah seperti ini, kita tinggal kirim aja dan kita tunggu ya. Biasanya prosesnya memang sedikit lama dan peninjauannya pun akan perlahan-lahan. Kenapa? Karena YouTube akan mendeteksi apakah ini pendapatan jam tayangnya itu betul-betul hasil alami atau tidak. Itu akan dicek oleh YouTube. Kalau memang alami, itu akan dikembalikan ya. Semoga info singkat dari saya ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku, dan tetap semangat ya buat sahabatku yang sedang mengejar 4.000 jam tayang YouTube. Abah doakan semoga cepat tembus 4.000 jam tayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama Cadar Geboy mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri.